Oke, jadi untuk pengerjaan udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu seperti ini. Pertama itu kita akan menambahkan keterangan alat dan bahan di setiap pertanyaan, di setiap kategori pertanyaan ya. Kemudian itu kita akan menggolongkan setiap pertanyaan itu ke dalam beberapa kategori, yaitu motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan juga kemandirian. Di setiap umur itu nantinya kan ada 10 ya. Jadinya itu dibagi berdasarkan kategori-kategorinya. Kemudian itu kita akan bikin sebuah fitur baru, yaitu monitoring pertumbuhan. Jadi nantinya itu kan ada grafik. Nah, jadi di grafik itu akan ada beberapa data seperti berat badan, tinggi badan, apa itu? Ya, tinggi badan, berat badan, dan juga ada data umur. Jadi itu nanti bakal saya sesuaiin ya untuk data-data yang kita ambil. Dan yang terakhir itu kita akan mengubah desain. Jadi kita akan lakukan beberapa perubahan terhadap desain ya yang ada di website sebelumnya. Oke, langsung aja kita coba langsung ke website. Jadi ini adalah tampilan ya akhir dari website. Kita bisa lihat kita udah lakukan beberapa perubahan baik dari sisi UI dan juga dari sisi flow. Di sini kalau kita lihat itu ya perubahan yang dilakukan kalau di halaman home itu kita udah nambahin banner di sini. Lalu di sana juga ada background. Nah, data ini kita bikin atau kita ubah bisa di update atau di ubah sendiri sama si admin nantinya. Jadi kalau admin pengen mengubah background itu bisa, mengubah banner yang ini ya, ini bisa juga diubah di admin. Jadi nanti untuk banner ini itu bisa disesuaikan aja ya. Jadi seperti ini. Jadi ini saya dapat dari internet. Pertama itu saya ubah backgroundnya itu jadi transparan seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau pengen ubah datanya itu bisa. Maksud saya itu bisa di customize gambarnya ya. Gambarnya itu bisa di customize sendiri. Dan untuk size-nya itu yang bagusnya itu kurang lebih segini ya size-nya itu, di kisaran lebarnya itu 640 dan untuk tingginya itu di kisaran 340 ya. Begitu. Untuk size yang bagus tuh seperti ini. Tapi untuk semua size dia itu bisa menyesuaikan. Hanya saja nanti uh, ya UI-nya bakal sedikit ada perubahan kalau size-nya nggak terlalu bagus. Jadi normalnya segini ya untuk size dari bannernya itu. Kalau background itu nantinya itu bisa ditambahin di admin ya, bisa diatur sendiri di admin. Oke, itu untuk perubahan dari sisi hero. Kemudian dari sisi sini, jadi sebelumnya itu kan nggak bisa diubah ya, ini datanya statik. Jadi saat ini itu bisa dirubah. Jadi di sini kan ada yang namanya thumbnail ya. Jadi ada thumbnail video. Nah itu nanti bisa diatur juga di admin datanya. Lalu untuk kalau diklik ini kan dia nge-open video ya. Jadi ada pop-up yang nge-open video. Nah videonya ini bisa langsung di upload ya nanti di admin seperti itu. Oke, itu dari sisi UI untuk halaman home ya. Jadi kita udah menyesuaikan juga dengan beberapa desain. Jadi setelah beberapa pengerjaan itu oke-nya seperti ini. Ya, next itu di bagian flow. Jadi ada beberapa perubahan. Jadi kalau kita open ke get start, nah itu nantinya kita lakukan perubahan ya. Jadi dia akan secara otomatis meminta data. Jadi kalau ada user yang baru pertama kali membuka aplikasi ini atau website ini, dia akan secara otomatis diminta untuk mengisi profil. Nah, setelah profil itu diisi, nantinya dia nggak bakal lagi diminta profil. Jadi kemarin ada juga request diminta untuk pengisian data informasi pribadi itu dilakukan sekali aja. Nah, jadi kalau pertama kali open atau pertama kali buka webnya itu dia akan secara otomatis meminta user atau pengguna itu untuk mengisi data profil. Jadi kalau kita udah isi profil seperti ini, oke kita isi profil, kita save. Nah di sini profilnya udah berhasil disimpan dan nantinya kalau kita refresh page terus kita get start, nah itu kita ndak lagi diminta untuk mengisi profil. Nah di sini kita ubah ya flownya, jadi kita nggak tampilin seperti biasanya. Di sini kita tampilin ada beberapa menu yang bisa diakses sama si pengunjung. Pertama itu ada menu grafik tumbuh. Jadi di sini kita bisa melihat grafik tumbuh kembang dari si anak itu. Kemudian ada tahapan kembang. Jadi untuk melakukan pengecekan terhadap tahapan kembang.
Jadi di sini tuh grafik growth trackernya, kemudian di sini itu ada ya ada screening datanya. Jadi ada fitur untuk screening datanya tadi. Jadi kalau kita klik di screening, kita coba ke screening dulu. Jadi ya flow-nya udah kita rubah ya. Kita meminta si user untuk memilih menu seperti itu. Jadi seperti yang di requestkan. Jadi requestnya juga user itu nantinya akan diberikan pilihan. Jadi dia mau memilih menu apa seperti itu. Jadi di sini. Nah, di sini kan page untuk kita menampilkan data-data question atau kuisnya. Nah, di sini untuk kuisnya itu kita rubah UI. Jadi untuk perubahan itu kita bikin seperti ini. Jadi sebelumnya itu kan kita listkan semuanya ke bawah ya. Menurut saya itu kurang oke juga. Nah, tapi saat ini kita udah ubah seperti ini. Jadi ya jadi seperti ini. Untuk kuisnya itu kita udah bikin kotak-kotak seperti ini ya. Jadi nanti kalau kuisnya bertambah itu akan secara otomatis menyesuaikan. Dan kalau kita coba lihat mobile versionnya juga itu udah responsif ya. Jadi dia udah bisa menyesuaikan dengan versi mobile. Oke, itu untuk memilih daftar tes ya. Jadi daftar quiz. Nah, kalau kita klik di quiz, nah itu di sini. Jadi kita bisa lihat untuk perubahan UI atau perubahan desain itu udah berubah ya. Jadi karena sebelumnya itu kan kita diminta untuk mengisi informasi pribadi setiap kali memasukkan quiz. Nah, tapi saat ini enggak. Jadi kita menggunakan informasi yang udah diinput atau dimasukkan sama si pengunjung sebelumnya. Oke, seperti itu. Jadi untuk di halaman quiz atau di halaman penyelesaian quiz itu si user hanya perlu menginput atau mengisi kuisnya aja. Nah, kalau kita coba perhatiin di quiz itu kita bisa lihat di sini ya. Di quiz itu udah ada kategori. Jadi kita mengkategorikan pertanyaan berdasarkan kategori. Jadi di sini itu kan ada pertanyaan untuk kuis cek kondisi perkembangan. Kemudian di sini itu ada tes untuk pertanyaan dengan kategori untuk mengetes apa. Di sini kan ada tes untuk motorik kasar, kemudian di sini ada tes mandiri. Nah, jadi nantinya itu setiap pertanyaan itu akan ditampilkan berdasarkan kategori ini. Jadi nanti di admin itu bisa diatur masing-masing pertanyaan ini memiliki kategori-kategori masing-masing. Jadi kalau kita bikin pertanyaan katakanlah, terus kita bisa atur kategorinya, entah itu motorik kasar, motorik halus, bahasa ataupun tes kemandirian seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian kalau kita coba isi di sini, kita klik yes, lalu kita next. Nah, di sini untuk hasilnya itu kurang lebih sama dengan kemarin, tapi kita udah tambahin detail hasil tes. Jadi kita bisa lihat di sini. Di sini untuk detailnya itu motorik kasar, di sini motorik kasar bayi itu sudah cukup. Jadi nanti admin bisa menambahkan data seperti ini, data detail hasil tesnya. Jadi untuk setiap kategori, jadi kan kemarin itu ada yang namanya kategori poin ya. Nah, di kategori poin itu kan kita bisa mengatur outputnya ya. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau poinnya itu 3, kita kasih output seperti ini. Kalau poinnya berapa, kita kasih output seperti itu. Nah, saat ini kita udah bisa kasih detailnya. Jadi untuk output sangat baik ini kita bisa kasih detail. Jadi misalnya itu berapa poin untuk motorik kasar. Misal dari 3 pertanyaan itu poin motorik kasarnya itu ada 1. Nah, kita bisa atur di admin. Jadi kalau poin motorik kasarnya 1, outputnya apa di sini nanti. Di sini untuk kemandirian. Nah, ini untuk defaultnya dia bakal kasih kita strip seperti ini. Kenapa? Karena memang kita belum mendefinisikan output untuk data kemandiriannya itu seperti itu. Jadi itu ya untuk perubahan yang ada pada quiz. Jadi ada flow yang udah kita ubah. Kemudian kita menambahkan fitur grafik tumbuh atau growth tracker. Jadi kita akan men-track pertumbuhan atau perkembangan ya. Jadi kalau kita klik di sini, itu nantinya kita akan diarahkan ke halaman growth tracker. Nah, di halaman growth tracker itu nantinya ada beberapa data seperti ini ya. Jadi ada informasi anak, jadi kita bisa mengisi data informasi. Oh ya, ini udah melakukan pengesapan data ya. Jadi karena akan ada grafik nantinya, otomatis datanya itu akan diambil ya. Jadi setiap hari si pengunjung itu bisa menambahkan data perkembangan si atau pertumbuhan si anak. Misal di hari hari ini dia menambahkan apa ya? Dia menambahkan tanggal hari ini, terus dia menambahkan tinggi si anak, terus usia, lalu juga ada berat badan si anak.
Nah, nantinya grafik itu bakal kesimpan di sini. Jadi bakal kebentuk di sini grafik, dan juga nanti ada data interpretasinya. Data interpretasi ini kita define berdasarkan standar dari WHO-nya ya. Jadi untuk standar WHO udah kita coba cari tahu dan kita dapat datanya. Oh ya, untuk sistem ini dia juga udah menerapkan sistem berdasarkan umur. Jadi dia akan secara otomatis menerapkan standar WHO ke umur itu. Jadi kita bisa lihat ya, di sini kan ada umur si anak ya. Di sini umur si anak. Ada umur si anak dan dia akan secara otomatis misalnya 2 tahun. Dia akan secara otomatis untuk data interpretasi dia akan secara otomatis mendapatkan data WHO untuk usia anak segitu. Jadi maksudnya itu kalau usia anaknya 2 tahun terus tingginya sekitar berapa ya, 100 cm, 50 cm, kemudian berat badannya 20 kg. Nah, itu standarnya bagusnya gimana. Jadi nanti datanya bakal diinterpretasikan di sini sesuai dengan data program WHO. Jadi kita nggak perlu ini ya, jadi udah memanfaatkan data usia juga. Jadi kan ada diminta itu kan data dari 0 sampai 2 tahun, dari 2 tahun sampai 5 tahun dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi sini walaupun nggak ada selektor tapi dia akan secara otomatis menyesuaikan data interpretasinya, akan secara otomatis menyesuaikan ya dengan data umur itu. Kemudian kita bisa lihat juga di data grafiknya ini ya. Jadi di chartnya ini kita bisa lihat di itu chartnya itu warnanya biru ya, biru, iya biru. Nah, itu datanya itu menyesuaikan dengan data gender. Jadi sesuai dengan request, karena kemarin itu requestnya itu untuk kalau gendernya itu perempuan, itu nanti grafiknya itu bakalan menjadi warna pink. Nanti kita bakal coba ya tes gimana kalau kita masukin data di data profil itu tadi, gendernya itu kita masukin ke perempuan. Jadi secara otomatis grafik ini bakal berubah warna ke warna pink. Seperti itu. Untuk pertama kali open ya memang nggak ada data seperti ini, tapi nanti kalau kita udah input data, misal kita input data gini, terus kita masukin usianya itu 2 tahun, tingginya sekitar 50 cm, kemudian berat badannya itu 2 kg, dan kalau kita tambah data, nah di sini kita bisa lihat ini datanya udah masuk ya di sini. Nah, datanya udah masuk di sini, poinnya udah masuk. Jadi kita bisa lihat di sini indeks massa tubuhnya itu kisaran 8 kg per meter kuadrat. Kemudian untuk berat badannya itu 2 kg. Di sini ada data tingginya 50 cm. Di sini itu dia interpretasinya itu kekurangan gizi ya atau underweight. Kemudian di sini ada penjelasannya, anak ini memiliki badan yang kurang dibandingkan berat badan yang kurang dibandingkan standar WHO. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita coba tambah lagi datanya ya tadi, di sini tanggal segini, terus usianya itu masih kisaran 2 tahun tadi. Lalu katakanlah ada pertumbuhan tinggi, misal kita melakukan pengecekan lagi sekisaran tanggal 10 ya. Jadi ada beberapa jeda, kemudian di sini ada tingginya. Jadi tinggi sebelumnya itu kan 50, katakanlah sekarang 55, kemudian berat badannya itu masih di 2 kg. Kita tambahkan. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk tinggi badan, kemudian ini grafik untuk indeks massa tubuh dan juga ada berat badan. Nah, di sini untuk interpretasinya dia masih kurang gizi ya. Kenapa? Karena memang di usia segitu dan di ketinggian segitu berat badannya masih kurang. Jadi kalau kita coba ubah berat badan katakanlah, oke, 2 tahun, kemudian untuk tingginya itu katakanlah 60 cm, kemudian berat badannya itu berapa ya, kita coba 4 ya, 4 kilo, sorry, 3 kilo katakanlah seperti itu. Ini datanya ini saya basing aja ya, maksudnya itu saya nggak tahu data validnya. Kenapa ya, saya input data random aja gini. Jadi kalau kita coba tambah data, nah di sini oh ini masih kekurangan gizi karena memang underweight, berat badannya masih kurang, seperti itu. Kita coba lagi tambah data di tanggal 25, usia 2 tahun, tingginya itu katakanlah masih 60 ya, sorry, tinggi badan sebelumnya itu 60 ya benar. Untuk berat badannya itu 5 kilo, kita tambahkan. Oke. Oh ya, masih kekurangan ya, masih kekurangan berat badan. Coba lagi 2 tahun,
tingginya itu 66, terus beratnya itu katakanlah 8 kilo ditambah. Nah, di sini untuk interpretasinya udah berubah. Jadi kalau kita lihat tadi di usia tinggi badan 60 cm, kemudian untuk indeks massa tubuh 18,4 kg meter kuadrat dan berat badan 8 kilo, itu statusnya itu udah overweight ya, atau obesitas. Jadi berat badannya itu udah melebihi standar WHO untuk anak usia di usia berapa tadi? 2 tahun. Ya, seperti itu. Jadi untuk interpretasi itu udah menyesuaikan dengan datanya ya. Oke, itu untuk growth tracker. Jadi untuk data growth tracker ini datanya udah ke save ya. Jadi katakanlah si user itu akan menginput datanya itu setiap beberapa minggu. Jadi nanti akan ada tracker atau grafik yang bakal dimunculin seperti ini. Beserta dengan interpretasi terakhir ya. Jadi datanya bakal di sini kan ada interpretasi, ini data yang diinput terakhir seperti itu. Data terbaru ya yang diinput. Oke. Seperti itu ya. Jadi untuk kita udah tambahin tools tadi. Oh ya, kita langsung aja ke admin. Jadi kita bakal coba demoin aja di admin. Jadi kita bakal masuk ke admin. Kita akan mulai dulu dengan tools ya. Jadi akan kita nambahin data keterangan alat dan bahan. Jadi kalau kita masuk ke quiz itu di bagian quiz itu udah ada data baru yaitu tools, yaitu alat-alat ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada alat-alat yang udah kita bisa tambahin. Jadi kalau kita tambah quiz baru, nah di sini ada field baru yaitu tools. Lalu kalau di bagian edit, nah itu juga ada tools. Jadi kita bisa tambah tools ini. Mungkin ini. Oke, kita simpan. Nah di sini toolsnya udah bertambah sebenarnya. Oke, next itu udah kita tambahin tools ya tadi. Lalu menggolongkan pertanyaan. Jadi untuk di quiz, jadi kan di sini ada quiz ya. Terus di sini ada question. Nah, untuk question itu kita bisa lihat di sini ada kategorinya. Jadi selain kemarin itu kan ada question, answer dan media. Nah, saat ini ada kategori. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pertanyaan ini dia itu ke kategori apa? Kemandirian, motorik kasar ataupun beberapa kategori lain. Jadi kalau kita ke tambah question, nah itu kan di sini ada kategorinya. Jadi kita write question, lalu di sini ada kategorinya apa. Oke, seperti itu. Kemudian kalau di bagian edit itu kita bisa ubah kategorinya di sini. Oke, itu untuk kategori ya, kategori pertanyaan. Lalu apa lagi? Ya, tadi kalau di question. Oke, jadi ini kan ada yang namanya kategori poin. Jadi nanti kan di question itu kan kita udah tambahin kategori ya untuk setiap pertanyaan. Jadi katakanlah ada 10 pertanyaan untuk satu kuis. Nah, nantinya pertanyaan itu kan akan terdiri dari beberapa kategori ya. Jadi misal ada 10 pertanyaan, misalnya ada 5 pertanyaan dengan kategori motorik kasar seperti itu. Nah, nantinya kita bisa bikin detail dari hasilnya nanti. Sebelumnya kan di sini kita bikin ya. Jadi kalau poin totalnya itu ada misal ada 3. Nah, itu kan kita jawabnya seperti ini. Jadi labelnya itu kan sangat baik, kemudian ada deskripsinya. Nah, kalau kita pengen kasih detail data, jadi kan kita pengen kasih detail data. Misalnya detail perkembangan motorik kasarnya. Misal motorik kasarnya ini kurang, motorik halusnya udah cukup bagus seperti itu kan. Nah, kita bisa masuk ke sini. Jadi kita andain aja ya. Jadi kita perkirakan aja. Misal kalau labelnya itu cukup baik atau udah sangat baik misal. Nah, di sini kita bisa tambahin. Jadi kita bisa perkirakan. Misalkan total dari poinnya tadi kan ada 3 ya. Nah, kita bisa perkirakan. Misal gini. Kita tambahin subkategori lagi ya. Misal dari 3 poin itu berapa, misalnya itu ada 2 ya, ada 2 untuk kategori kasar gitu. Jadi kita tambahin deskripsinya. Oke, ini. Nah, kalau kita tambah lagi
misalnya itu ada satu untuk bahasa gitu, bahasa cukup baik, jadi nanti bisa di manage. Nah dia nanti akan secara otomatis menyesuaikan. Terus kita misal tambah data kemandirian, ada misal 2 terus 3, jadi antara, kalau misal dari keseluruhan itu kan ada 2 atau 3 poin untuk pertanyaan kemandirian itu, nanti penjelasannya apa. Nah itu nanti akan berpengaruh dengan data yang akan kita tampilkan di resultnya ya. Jadi kan ada result terus ada hasil tadi. Nah itu akan berpengaruh dengan uh, result itu. Misal tadi gini ya, jadi kan ini kan ada tes motorik kasar, di sini kan ada tes kemandirian. Nah jadi kan kita udah terapin tadi gini. Nah untuk statusnya ini kan ada satu motorik kasar, terus ada satu tes kemandirian. Poinnya ya, kalau kita split atau kita bagi berdasarkan kategorinya. Tapi kalau kita bagi secara keseluruhan itu kan ada kombinasi ya, ada dua dua iya, 2 poinnya, 2 ini kan karena kita menghitung berapa banyak iyanya ya. Ada 2, berarti kan ya nanti ada disesuaikan aja, berarti poinnya itu 2, poin totalnya itu 2. Terus kita bisa bikin, kalau poin motorik kasarnya itu 1, di sini kan memang hanya ada satu, berarti oke, kita kasih. Tapi kalau kosong berarti kalau nggak ada poin sama sekali, berarti seperti itu. Jadi nantinya itu outputnya bisa disesuaikan. Oke, gini ya. Seperti ini. Jadi ini salah satu, berarti kan ini motorik kasar. Totalnya ini, total dia ini berarti nanti ada 2. Nah, ini saya bikin dulu ya. Jadi di sini di poin, berarti total poinnya ini kan ada 2 ya, di sini 2. Berarti dia bakal masuk ke sini nanti. Ngitungnya gimana? Hitungnya di sini. Jadi kan 1 2 ya. Jadi gitu. Berarti masuknya di sini nanti. Nah, kalau kita tambahin berarti di sini di sini itu motorik kasar, berarti ada satu motorik kasar nantinya. Berarti satu di sini, satu, terus kita bikin motorik kasar, lalu motorik kasar sudah baik. Ini ya. Ini caranya. Saya coba demoin dulu. Terus di sini kita tambahin lagi. Di sini kan ada beberapa kemungkinan ya untuk data tes kemandirian ya. Misal bisa semuanya ini kosong ya, jadi poinnya itu bisa kosong, jadi kosong, ini kosong untuk kemandirian. Oke, mungkin oke, poin kemandirian sangat kurang, oke gitu ya. Bisa tambahin deskripsi lain nanti ya. Oke, itu untuk kemungkinan pertama. Nah kemungkinan kedua itu ada satu ya, jadi hanya ada satu poin untuk tes kemandirian saya. Satu kemandirian, kita bilang tes kemandirian cukup baik. Oke, kita simpan. Oke, nah terakhir itu kan ada kemungkinan semuanya iya gitu kan, berarti kita bikin dua untuk motorik apa tadi, kemandirian ya, sangat baik kemandirian. Oke, full. Jadi kita simpan. Nah ini udah cukup oke untuk subkategorinya. Jadi kalau kita bikin di sini kan ada satu motorik kasar, terus oh ya, untuk motorik kasar ini ada juga kemungkinan dia tidak, berarti ada 0 kemungkinan untuk, berarti ada kemungkinan untuk poinnya itu kosong untuk motorik kasar. Motorik kasar, oh sorry. Oke gini, jadi kita simpan dan ya kita coba di sini. Jadi oke, ini kalau dia motorik ini terus ini. Jadi kita see the result, kita lihat hasilnya benar perkiraan kita tadi. Jadi untuk hasilnya itu udah luar biasa ya. Udah masuk ke kategori luar biasa. Kemudian di sini ada detailnya. Nah, ini udah cukup oke dengan motorik kasar tadi ya. Jadi motorik kasar sudah baik sesuai dengan data tadi. Nah, gimana kalau kita bikin value-nya tadi? Jadi di sini tidak. Kemudian ini tidak. Kemungkinannya nggak ada ya. Nah di sini gini. Oh iya.
Jadi kalau dia kurang sekali berarti kan masuknya nggak ke sini lagi. Kalau datanya berubah, oh ya sorry. Berarti 00 ya, jadi dia masuk di kurang sekali datanya. Oke, kita ke sini lagi. Terus ini kan dia masuk ke kurang sekali. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa tambahin untuk motoriknya apa. Misalnya motorik kasarnya ya, motorik kasar, motorik kasar sangat tidak. Oke, baik. Itu misalnya ya. Simpan. Nah, kita lihat lagi result, kita hasil terus. Nah, oh ya, ini aksesnya nanti ya. Oke. Bentar. Oke, itu untuk motorik kasar. Jadi kita coba lagi. Sini kita tidak semua, tidak, terus kita okein. Nah, di sini sorry. Oke, jadi tadi ada beberapa problem ya. Nah, tapi saat ini udah oke. Jadi kita bisa lihat di sini, itu kan di sini ada detailnya. Jadi motorik kasar, di sini kan motorik kasar sangat tidak baik. Kemudian di sini ada kemandirian. Nah, datanya belum kita define. Jadi seperti yang kita bilang tadi, di sini kan kita udah define datanya. Jadi untuk di state 00 semua gini, kita bisa define ini. Ini kan masih belum kita define. Nah, kita define lagi value-nya ya. Jadi 00 gitu ya. Terus untuk kemandirian, terus kita bikin aja sini perkembangan tidak normal itu ya. Ini kita simpan. Oke, nah jadi seharusnya datanya itu nanti bakal muncul. Jadi kalau kita ambil tag lagi, tag quiz ini kita bikin tidak semua, lalu kita enter. Nah gini, jadi kita bisa lihat untuk data kemandirian detailnya udah ada. Jadi maksudnya ini bikin data hasil atau jawabannya itu nanti bakal lebih bisa spesifik, bisa bervariasi seperti itu. Jadi nggak statik. Jadi nanti bisa diatur aja sendiri sesuai dengan kaidah ilmunya ya. Jadi saya hanya bikin grupnya aja. Oke, itu untuk demonya tadi ya. Apalagi nih? Oke, demo berat badan udah 10 pertanyaan udah juga, sekalian dengan apa tadi? Sekalian dengan resultnya tadi ya. Jadi kita bisa lihat kita udah nampilin data berdasarkan kategori. Ini. Oke, kita coba tambah question lagi. Kita coba tambah question di sini. Terus kita kasih kategori yang lain ya. Jadi misal gini. Oke. Kasih kategori ini, lalu mungkin untuk medianya nggak usah dan kita simpan. Lalu kalau kita refresh data, nah ini datanya udah muncul. Oke, ini datanya udah muncul. Jadi kita bisa lihat ini ada tes bahasa siapa presiden RI. Kita tambah lagi kategori pertanyaan lagi untuk kategori apa ya, motorik halus ya. Ini bisakah anak anda merasakan sentuhan gitu ya, sentuhan. Oke, terus motorik halus ini nggak usah. Terus kalau kita refresh di sini, nah di sini ada motorik halus gitu. Jadi untuk pertanyaannya itu dia akan secara otomatis di display berdasarkan urutan ini ya. Pertama itu motorik halus, motorik kasar, bahasa, dan juga kemandirian. Jadi nggak mesti ini apa ya, nggak mesti urutannya ikut di sini, karena memang dia mesti urutkan sesuai dengan ini. Oke, itu ya untuk apa nih, untuk mengkategorikan atau menggolongkan setiap pertanyaan. Tadi juga ada resultnya, lalu ada penambahan alat dan bahan udah, monitoring pertumbuhan tadi udah, desain tadi juga udah. Kita udah ubah ini tadi background. Oh ya, kita belum demoin gimana cara kita ngubah background ya. Jadi caranya ngubah background itu ada di bagian about.
Lalu di sini ada inputnya ya. Jadi di sini ada kan background image ya. Ini kita bisa tambahin background apa yang kita pengen. Kayak gini misal saya ambil basing aja ya. Oke, kita simpan. Nah, ini akan secara otomatis merubah backgroundnya tadi. Nah, kita bisa lihat untuk backgroundnya udah berubah, background di belakang. Jadi nanti disesuaikan aja, dia lebih fleksibel. Kemudian kalau kita pengen ubah banner, ini saya basing aja ya, ambil fotonya ya. Oke, gini kita ubah banner. Nah, sini kita refresh. Nah, ini bannernya udah berubah. Jadi nanti disesuaikan aja. Lalu ada video thumbnail. Nah, kita ubah juga untuk video thumbnail. Video thumbnail itu yang ini ya, sini. Jadi ini kan untuk play video nantinya. Nah, video thumbnail kita ubah thumbnail. Kita ubah thumbnailnya itu ke sini. Oke. Untuk video source, video source-nya itu kan ini ya, ini untuk video source sebelumnya itu. Nah, kita bisa upload video. Untuk size maksimalnya itu saya bikin 100 MB. Jadi kalau saya coba ambil data sini, saya coba hati-hati ya ambil data. Oke, di sini seperti ini mungkin. Oke, kita simpan, dan kalau seperti itu kita refresh. Nah, ini kita bisa lihat untuk banner itu udah berubah, dan untuk video juga udah berubah. Oke, seperti itu. Lalu apa lagi ya? Monitoring pertumbuhan ya. Di monitoring, jadi untuk di monitoring itu tadi kan kita bisa lihat datanya itu di sini ya. Datanya itu kenapa data di sini biru ya? Jadi datanya itu kan datanya gambar atau backgroundnya itu biru. Nah, saya gimana caranya kalau kita pengen gimana kondisinya kalau gender yang kita masukin di profil itu tadi apa tuh perempuan. Jadi nantinya itu ini mesti ya mesti dihapus dulu ya data sebelumnya. Nah, caranya kehapus itu ya nanti misal kalau ada perubahan di cookie, jadi itu kalau ada perubahan di cookie itu bakal kehapus sendiri. Oke, mungkin saya coba hapus dulu ya datanya. Oke, jadi untuk data sebelumnya itu udah dihapus seperti data growth-nya tadi, lalu ada data profil udah dihapus. Nah, kita get start. Nah, ini kita akan secara otomatis diarahkan kembali ke halaman isi data profil. Sini kita masukin oke datanya. Nah, di sini kita akan cek untuk perempuan ya, untuk jenis kelaminnya perempuan. Kita simpan. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk backgroundnya itu udah pink ya, karena memang datanya itu perempuan. Oke. Oke, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan juga udah sesuai dengan request. Ya, terima kasih.